Pemirsa, meski Polda Yogyakarta sudah membantah bahwa pelapor bukanlah bandar judi online, publik masih bertanya mengapa sang bandar judi tidak ikut diringkus. Kami akan ajak Anda membahasnya bersama Komisioner Kompolnas, Bapak Yusuf Warshim, dan pakar keamanan siber, Bapak Pratama Persada. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam, Pak Pratama. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, Kepolisian Yogyakarta mengamankan 5 orang pemain judi online yang bermain judi dan mengakali sistem judi online. Namun penindakan ini mengundang pertanyaan soal siapa pelapor dan kenapa bandar judinya tidak ikut diringkus. Bagaimana tanggapan dari Kompolnas? Ya, terima kasih. Yang paling utama, yang penting kan pemberantasan judi online ini kan sudah menjadi komitmen negara ini dan menjadi perhatian serius Presiden, karena pemberantasan judi itu ada dalam pada salah satu isi daripada Asta Cita Presiden Prabowo. Jadi kami sebagai pengawas dari sejak awal dorong Polri tetap tegak lurus pada upaya pemberantasan judi online yang itu menjadi komitmen negara, komitmen Bapak Presiden. Yang lalu juga telah dibentuk Satgas Pemberantasan Judi Online di mana Polri membidangi penegakan hukum. Nah, dalam kasus DIY ini tentu penjelasannya kan bisa dijelaskan pertama secara teknologinya. Apakah mereka ini yang disebut mengakali sistem, tapi yang dilakukan kan itu sebenarnya dalam pengamatan kita itu sudah masuk dalam praktik perjudian. Nah, sehingga itu memang harus dilakukan upaya penindakan. Hanya terkait dengan situs judi online, nah, inilah yang barangkali yang selama ini selalu masih menjadi persoalan, sehingga dalam beberapa waktu lalu ada situs judi online itu yang tidak dilakukan pemblokiran. Kalau Polri sendiri dalam pantauan Kompolnas terus melakukan patroli terhadap situs-situs, dengan patroli itulah melahirkan satu tindakan-tindakan yang itu dilakukan permohonan terhadap situs-situs yang diduga situs judi online untuk dilakukan pemblokiran. Oke, Pak Yusuf, dalam konteks tindak pidana judi kan artinya pelaku ataupun pemain dan juga bandar sama-sama merupakan pelaku ataupun melakukan tindakan pidana. Nah, ini dari Kompolnas sendiri, bagaimana Kompolnas menyikapi keraguan dari masyarakat yang curiga kelima pemain judi online ini justru dilaporkan oleh bandar? Ya, siapapun yang terkait dengan kesempatan untuk bermain judi itu semuanya harus ditindak, tidak hanya pemain yang bukan bandar. Bandar kan tetap juga pemain, tapi bandar pemain, termasuk di dalam sistem elektronik yang disebut dengan judi online, yang itu pastikan secara sistem ada situsnya. Hanya untuk penindakan terhadap situs ini memang tidak mudah. Nah, barangkali ini yang masih akan kami lakukan pendalaman terkait dengan proses penindakan yang dilakukan oleh Polda DIY terhadap 5 tersangka ini seperti apa. Ini akan kita lakukan pendalaman. Proses laporannya itu seperti apa, apakah benar laporan itu dari bandar. Nah, tentu itu tidak tepat apabila bandar yang melaporkan, tapi yang diduga bandar melaporkan itu dibiarkan. Tentu itu tidak tepat. Hanya sekali lagi, tentu kita yakin yang melapor ini dipastikan mengetahui, melihat dan mengalami terkait dengan permainan judi yang dimaksud di dalam situs judi online. Apakah itu memanfaatkan promosi situs judi online yang dimaksud oleh 5 tersangka ini yang akan kita lakukan pendalaman kami sebagai pengawas. Oke, baik Pak Pratama, apakah Anda ada tanggapan mengenai penindakan polisi untuk kali ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya agen judi online, bandar judi online itu di dalam sistem judi online mereka itu ada beberapa macam sistem, Mbak. Yang pertama adalah mereka punya game engine. Mereka bisa menentukan hasil permainan itu yang menang siapa, yang kalah siapa. Kemudian ada game logic, berapa peluang kemenangan dari si pemain. Kemudian yang ketiga ada admin panel, ada kontrol panelnya. Si bandar ini bisa tahu dengan tepat sekali pemain itu ada di mana, mainnya dari mana, berapa lama dan lain-lain. Artinya polisi bisa dengan tepat tahu bahwa ada pemain judi online yang merugikan bandar, pasti ada laporan dari bandar.
nggak mungkin masyarakat biasa melaporkan bahwa apa namanya di sana ada yang ngakalin bandar loh gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang ini agak aneh nih gitu. Ketika kita mau memberantas judi online, ya kan? Yang selama ini yang dilakukan tidak maksimal. Sampai detik ini pun kita masih bisa main judi online. Kemudian orang transaksi judi online juga masih bisa sampai saat ini. Orang deposit, orang withdraw sampai detik ini masih bisa. Orang-orang yang dimonitor oleh PPATK, kemudian PPATK memberikan by name by address, rekening penampungan, perusahaan penampungan dan lain-lain, itu sekarang masih ada. Dan itu tidak bisa dilakukan pemberantasan gitu. Nah, ini ada orang gitu ya kan, 5 orang dia ngerugiin bandar judi online, agen judi online, tiba-tiba dia langsung ditangkap. Ini kan agak aneh. Kalau mau nangkep, kenapa nggak nangkep 5 juta orang yang datanya itu ada di PPATK, yang di situ ada pemain dari TNI, pemain dari Polri, pemain dari DPR, pemain dari swasta, pemain dari guru, pemain dari dosen dan lain-lain. Kenapa itu tidak ditangkap? Kenapa Anda nangkap 5 orang ini? Gitu. Yang itu jelas-jelas mereka melakukan malah harusnya membantu kita gitu untuk merugikan bandar, sehingga bandar kalau rugi dia pasti akan males jadi bandar atau jadi agen gitu. Makanya tadi saya bilang harusnya ini gitu 5 orang ini diajak menjadi trainer tingkat nasional gitu untuk ngajari semua orang pemain judi online supaya bisa menang gitu ya kan. Karena apa? Karena cara-cara yang normal nggak bisa dilakukan saat ini. Mau masalah blokir, mau masalah apa pemblokiran rekening yang deposit dan withdraw, mau penangkapan orang-orang yang jelas-jelas sudah ada dari PPATK, itu nggak bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah ini agak aneh gitu, nggak mungkin orang biasa ini kan bilang dari laporan masyarakat gitu. Nanti Polri harus dari Kompolnas harus bisa bertanya kepada Polri Pak Yusuf gitu, masyarakat yang mana yang melaporkan itu. Kalau masyarakat itu benar-benar masyarakat yang dia nggak tahu apa-apa, kita ini kan bukan orang bodoh, gitu. Nggak mungkin orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba melaporkan ada sindikat ini, gitu. Kalaupun dia bukan bandarnya, kalaupun dia bukan agennya, pasti yang melaporkan itu orang-orang yang disuruh bandar atau disuruh agen. Karena tadi saya bilang, agen atau bandar itu mereka punya admin panel, mereka bisa melihat jumlah pemain yang online, mereka bisa profit harian, mereka bisa mengatur algoritma, mereka bisa tahu di mana orang-orang itu main, gitu Mbak. Baik Pak Yusuf, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Pratama yang mengatakan bahwa tidak mungkin masyarakat biasa tahu dan menjadi pelapornya. Masyarakat yang mana kemudian yang menjadi pelapor dari kasus ini? Ini mungkin yang harus dijelaskan juga oleh kepolisian nantinya, Pak Yusuf. Ya betul, jadi itu tadi makanya yang saya sampaikan yang disebut adanya laporan oleh penyidik bahwa karena ada laporan maka pelapor itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi diyakini dan dipastikan seseorang yang mengetahui, mengalami dan melihat. Karena kan ini judi online, sistemnya bukan seperti judi offline. Sistemnya kan teknologi, maka dia tidak cara melihatnya, cara mengalaminya, cara mengetahuinya kan itu dipastikan berada dalam sistem itu. Beda kalau itu mengetahui hanya sekedar situs, tapi hanya sekedar melihat bahwa ini sepertinya promosi atau sosialisasi sebuah situs yang itu diduga atau diindikasikan sebagai judi online. Dia kan hanya melaporkan bahwa ini ada situs ini. Apakah benar? Tentu tidak tahu. Tapi kalau dalam hal ini, apabila dilakukan penindakan terhadap 5 orang ini, tentu dipastikan sekali lagi pelapor itu mengetahui, mengalami, dan melihat. Hanya apakah itu terkait dengan agent daripada bandar, tentu ini sekali lagi kita akan lakukan pendalaman kepada Polda DIY bagaimana sebenarnya kronologinya. Inilah yang sedang kami lakukan pada saat ini, tahap awal koordinasi dengan meminta klarifikasi awal. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Pratama. Pak Pratama, polisi mengatakan para pelaku merupakan pemain judi online dengan modus memainkan akun-akun dan memanfaatkan promo untuk menambah deposito. Jadi gini, Mbak Fitri, apakah menurut Anda, Pak Pratama, keberadaan para pelaku ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar dan situs judi online saat ini yang ada di Indonesia? Sangat bisa sekali, minimal agennya lah yang ketangkap. Nah kalau ada agen yang ketangkap, di dalam agen itu pasti ada satu komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan bandar.
gitu. Jadi kalau misalkan Polri menggerebek satu agen gitu ya, kan dulu beberapa kali pernah digerebek gitu. Sebenarnya pasti ada satu komputer yang bisa terkoneksi ke bandarnya begitu. Tapi itu masalah teknologi ya, itu sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah di sini ada paradoks hukum gitu, Mbak. Ketika pelaku utama bandar itu dilindungi oleh negara gitu, dan pemain justru dihukum. Nah, ini nanti bisa bahaya nih. Jadi kayak negara ini jadi pelindung bisnis ilegal nih, gitu. Ya kan? Karena apa? Karena jelas-jelas yang dirigukan itu adalah si bandar judi online yang saat ini bikin sengsara masyarakat Indonesia gitu. Nah, ini nggak boleh terjadi menurut saya begitu. Ini Polda DIY gitu harus transparan, buka gitu. Ini kan terkesan nutup-nutupin gitu. Ini siapa yang lapor, kapan lapornya, kemudian yang lapor itu posisinya dia sebagai apa gitu. Itu bisa kita kejar tuh. Dari mana kok Anda bisa tahu 5 orang ini dia ngakalin bandar judi gitu. Itu bisa kita kejar. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada orang masyarakat kemudian ngomong sama polisi gitu, Pak, di sana ada orang yang ngakalin bandar judi Pak gitu. Gak akan mungkin, udahlah, gak akan mungkin. Ini orang-orang main ini, mereka itu cukup cukup kuat gitu. Mereka bisa menyembunyikan IP address-nya gitu. Mereka mengganti-ganti SIM card-nya gitu. Dan mereka melakukannya pasti di ruang tertutup, bukan di ruang terbuka di pos kamling gitu yang semua orang bisa lihat gitu. Sehingga pasti ada info orang dalam. Kalau nggak akan mungkin bisa diambil. Oke, baik, kita tunggu saja bagaimana kinerja polisi berikutnya untuk membongkar selain para pelaku judi online tapi juga bandarnya. Terima kasih Pak Pratama dan juga Pak Yusuf telah berbincang bersama kami malam hari ini.